Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita di Bandara Udara Sentani, Jayapura, Papua, bersama dengan senior Partai Golkar yang hari ini datang juga ke Papua untuk bagaimana melakukan konsolidasi, dan dari tanggal 26 sampai dengan hari ini 27 beliau akan kembali ke Jakarta. Oleh karena itu kami akan meminta beberapa pandangan-pandangan sehingga kerja-kerja badan saksi nantinya ini bisa memberikan support yang baik, yang bagus untuk kelangsungan dan kemenangan Partai Golkar di 2024 nanti. Abang, kami minta beberapa pandangan-pandangan karena terkait dengan persiapan dan amanah dari Ketua Umum untuk menyiapkan sumber daya yang handal untuk bagaimana bisa mengisi 9.000 TPS untuk mengantisipasi dan mempersiapkan kemenangan Golkar, Partai Golkar nanti di 2024. Saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar sejak kemarin sudah bertugas ke Papua dalam rangka mempersiapkan diri, mempersiapkan kami sebagai Dewan Kehormatan untuk menghadapi agenda-agenda politik yang nanti akan bermuara pada pemilu 2024. Saya didampingi oleh salah seorang anggota Dewan Kehormatan, yaitu Saudara Baharudin Aritonang. Tugas utama kami tentu menjaga nilai-nilai dasar daripada perjuangan Partai Golkar dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Partai Golkar untuk mengambil bagian secara aktif dalam menyukseskan pembangunan, di mana pembangunan yang menjadi misi dari Partai Golkar tidak lain adalah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Saya pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada pemilu pertama era reformasi, yaitu pemilu tahun 99 dan pemilu tahun 2004. Pemilu tahun 99, pemilu pertama era reformasi, dan pada waktu itu Golkar mengikrarkan menjadi partai politik. Karena sebenarnya Golkar tidak disebut sebagai partai politik, tapi disebut sebagai kekuatan politik. Pada tanggal 7 Maret tahun 99 kami mengikrarkan, mendeklarasikan Golkar sebagai partai politik di Gelora Bung Karno, di mana pada itu yang hadir para pendukung-pendukung Golkar itu begitu semarak, begitu ramai, sekitar 150.000. Pada waktu itu kami optimis dengan jumlah pengunjung yang begitu ramai, sekitar 150.000. Saya sebagai Ketua Umum merasa optimis pada pemilu pertama reformasi yang tidak lain diadakan bulan April tahun 1999. Saya punya keyakinan bahwa kita akan mendapatkan suara yang cukup, karena begitu semarak waktu kami mendeklarasikan, dan ternyata memang betul kami mendapat dukungan suara yang besar, di mana Golkar menjadi pemenang kedua. Pemenang pertama PDIP, di mana waktu itu PDIP berhasil mendapatkan kursi 153 kursi, dan Golkar setelah menjadi partai politik, kami sangat bergembira, sangat bersyukur mendapat 120 kursi. Itulah pertama kali pemunculan Golkar sebagai partai politik di era reformasi, terutama pada bulan Maret 1999. Betul. Itu Bang, itu udah ada ini apa, tekanan yang begitu kuat pada saat itu kan kita dengar bahwa tekanan publik terhadap Golkar itu untuk bagaimana Golkar bisa bertahan, itu udah terjadi belum Bang? Oh iya betul, pada waktu itu sudah begitu banyak pernyataan-pernyataan dari masyarakat politik ya, yang tidak setuju
atau tidak mendukung pemerintahan Orde Baru, ketidakpersetujuan atau sikap yang tidak mendukung pemerintahan Orde Baru itu semuanya dicurahkan kepada Partai Golkar, sehingga kemudian adanya muncul untuk tekanan-tekanan untuk membubarkan Partai Golkar. Itu yang kami hadapi pada waktu itu. Di berbagai tempat Partai Golkar selalu mendapat hujatan-hujatan. Pertama kali saya merasakan secara langsung di daerah Purbalingga, Jawa Tengah, di mana para kader-kader Partai Golkar yang akan melakukan satu pertemuan masyarakat diganggu oleh para tokoh masyarakat yang tidak suka terhadap Golkar, baru yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidaksukaan kepada Partai Golkar. Jadi itu luapan emosional ya Bang ya? Itu yang kami hadapi itu di Jawa Tengah, di Jawa Timur lebih besar lagi waktu itu di daerah Jember. Bahkan pada itu saya datang ke satu rapat akbar di Jember dan saya didampingi oleh nyonya saya. Pada waktu kami mau pulang, diblok oleh orang-orang yang tidak suka kepada Golkar, supaya kami tidak bisa keluar. Dan untunglah kepada itu ada polisi. Kalau saya minta tolong kepada polisi, akhirnya polisi mengizinkan. Akhirnya kami naik ke atas truk polisi, dan polisinya dalam keadaan siaga, pakai pesawat, pakai senjata, dan istri saya dinaikkan ke atas truk. Barulah kami bisa keluar dari daerah itu. Itu pun mobilnya pun harus berkelap-kelip karena begitu banyak ban-ban yang dibakar. Ada yang dibakar dan ada yang dilempar di jalan. Barulah kami bisa keluar. Mungkin sekitar setengah jam melewati jalan-jalan itu. Baru dari situ kami berangkat ke kabupaten yang lain. Itulah yang kami hadapi pada waktu itu. Tapi kami tidak sedikit mundur pun. Semangat kami tetap berusaha ikut aktif dalam perjuangan politik, mensosialisasikan sikap-sikap politik Partai Golkar, terutama dalam kaitan dengan reformasi. Dan pada waktu itu kami mulai memperkenalkan apa yang kami sebut sebagai paradigma baru. Paradigma baru itu paradigma di mana Golkar telah melakukan perubahan dan sekaligus penyesuaian dan cita-cita reformasi. Dan itulah yang kemudian membuat masyarakat melihat bahwa ternyata Golkar sudah berubah, bertahan dan juga berubah. Apa yang memotivasi Abang pada saat itu sehingga Abang bisa bertahan dengan kekuatan yang begitu intimidasi yang cukup tinggi terhadap Partai Golkar, namun Golkar bisa keluar sebagai pemenang? Yang memotivasi saya tidak lain tentu sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita Golkar. Cita-cita Golkar tidak lain adalah bagaimana menjadikan masyarakat Indonesia maju dan sejahtera melalui pembangunan, dan pembangunan yang kami perjuangkan juga tidak lain adalah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Jadi demikian tema-tema dasar perjuangan Golkar berbasis pada Pancasila. Dan oleh karena itulah kami memiliki optimisme bahwa one day, satu hari, Golkar itu pasti akan mendapatkan peluang untuk mempunyai peranan besar dalam politik di Indonesia. Dan alhamdulillah pada 99 kami keluar bisa sebagai nomor 2 dan tahun 2004, 5 tahun kemudian bahkan Golkar menjadi pemenang nomor pertama. 128 kursi, PDIP mengalami penurunan jadi 109 kursi, padahal awalnya menang tahun 99 153 kursi menjadi 109 kursi, berarti terjadi penurunan sekitar 44 kursi. Itulah yang kami hadapi, itulah peristiwa yang kami alami, dan tentu saja kami semuanya sangat bersyukur pada Tuhan bahwa partai kami mendapat dukungan yang sangat besar dari masyarakat dan kemudian menjadi pemenang. Itulah yang salah satu menjadi motivasi Abang ya untuk ini. Bang, pesan terakhir untuk generasi hari ini sehingga Golkar itu bisa menang lagi di 2024. Karena kita pernah menang di 2024, maka di 2004, maka di 2024 yang angkanya belakang adalah 4, kita harus bisa menang. Apalagi saya dengar bahwa
Abang sekarang mulai mengelilingi seluruh kader-kader di seluruh Indonesia untuk bagaimana bisa memberikan motivasi. Pesan terakhir Abang supaya itu menjadi motivasi dan pegangan kita supaya kita bisa bekerja untuk kemenangan Partai Golkar di 2024. Karena memang dalam politik, tentu semua partai politik berusaha untuk mendapatkan dukungan besar dan banyak dari masyarakat, dari rakyat. Itu wajar. Karena itu kami, karena pernah menjadi pemenang 2004, wajar kalau pemilu 2024 yang akan datang, berarti 20 tahun kemudian kami berusaha bertekad untuk kembali menjadi pemenang, dan itu yang saya lakukan sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar. Dan untuk itu saya membuat konsep menulis suatu pokok-pokok pikiran yang temanya Partai Golkar menyongsong pemilu 2024 yang intinya, substansinya dari pokok-pokok pikiran itu menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik yang diapresiasi oleh masyarakat, dengan harapan dalam pemilu 2024 ada penaikan suara, ada penaikan kursi, syukur-syukur bisa kembali jadi pemenang. Jadi kalau kami bertekad untuk menjadi pemenang 20 tahun kemudian dari kemenangan kami tahun 2024, saya anggap wajar ya. Ke 2004 ke 2024. Yes. Sebelumnya antara 2004 sampai sekarang ini terjadi penurunan kursi Golkar. Pemenang pemilu 2004, kursi kami 128. Pemilu 2009, 2009 turun jadi 106. Pemilu berikutnya turun lagi menjadi 91, bahkan yang terakhir ini turun lagi jadi 85. Sehingga total turun 43 kursi dalam kurun waktu pemilu 3 kali. Pemilu 2009, 2014, 2019 3 kali. Kami masih bersyukur karena waktu kami menang, PDIP turun dari 153 menjadi 109, turunnya 44 kursi. Kami melalui 3 kali pemilu turun juga 43 kursi, hampir sama dengan PDIP. Cuma kami dalam 3 periode, 3 pemilu, PDIP hanya 1 kali pemilu sudah turun sekitar. Itu yang membuat kami juga tentu terdorong. Optimal optimis bahwa Golkar insya Allah bisa menjadi pemenang. Itulah yang tekad kami, dan untuk itu saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar tentu akan berkeliling ke seluruh wilayah tanah air, ke 34 provinsi. Ini adalah provinsi yang ketiga. Yang masih cukup banyak yang harus kami datangi, dan semuanya semangatnya dalam rangka untuk bagaimana Golkar bisa menaikkan suara, menaikkan kursi, dan kemudian jadi pemenang. Yang kami lakukan untuk itu adalah pertama, organisasi Partai Golkar ini harus terkonsolidasi dengan baik ya. Konsolidasi dalam konteks Golkar, konsolidasi idil, konsolidasi wawasan, konsolidasi organisasi. Konsolidasi idil adalah idealisme perjuangan Golkar harus tetap terus kita mantapkan dalam setiap kader Partai Golkar. Konsolidasi wawasan perjuangan Golkar tidak lain adalah wawasan nasional, yaitu kepentingan nasional. Konsolidasi organisasi, bagaimana Golkar memiliki kader-kader yang bisa diandalkan untuk menjadi aktivis dalam upaya meyakinkan masyarakat agar memilih Golkar. Dan oleh karena itu salah satu yang juga patut menjadi perhatian dari Partai Golkar di seluruh wilayah tanah air, pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, agar tema-tema perjuangan Partai Golkar itu haruslah bisa menjadi sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat, sehingga rakyat melihat bahwa Partai Golkar itu memang menyuarakan aspirasi, menyuarakan kepentingan mereka.
pada hari-hari ini hal yang patut menjadi perhatian kami yaitu dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi kita. Masih ada perlu langkah-langkah ke depan bahwa perekonomian kita bisa kita pertahankan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, dan kemudian juga tentunya pada hari-hari pandemi ini bagaimana kita mampu mengurangi secara signifikan konsep pemberantasan pandemi. Itulah yang menjadi tema utama kami dalam kaitan dengan pemilu 2024 yang akan datang. Kebetulan Ketua Umum Partai Golkar juga ada ketua yang membidangi bidang ekonomi dan juga menjadi ketua daripada upaya untuk memberantas pandemi. Ya, itulah yang merupakan tema utama dari Partai Golkar menghadapi 2024. Insya Allah perekonomian kita bisa pulih kembali. Amin. Insya Allah pandemi semakin menurun dan masyarakat pun merasakan terjadinya penurunan pandemi, dan dalam konteks itu Golkar mendirikan apa yang disebut Yellow Clinic. Itu tempat kantor-kantor Partai Golkar juga menjadi tempat untuk melakukan pengobatan kepada masyarakat yang terkena pandemi. Itu yang kami lakukan. Dan kalau itu semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa ada perbaikan dalam kehidupan mereka, terutama dari segi kesehatannya, dan juga demikian adanya perubahan dirasakan oleh masyarakat, dari kehidupannya sehari-harinya semakin membaik, ekonomi semakin normal, bahkan bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Kalau itu bisa tercapai, maka itulah juga akan merupakan salah satu buah dari perjuangan kami supaya Golkar insya Allah kembali bisa jadi pemenang. Nah, untuk itu para pemirsa, pendengar, saya mohon kiranya juga untuk memberikan dukungan pada langkah-langkah kami, terutama dalam mensejahterakan rakyat, melakukan pembangunan sebagai pengamanan Pancasila, dan juga memulihkan kesehatan, terutama dalam insya Allah pandemi ini bisa kita terlewati secara kita lalui dan kesehatan masyarakat semakin membaik. Amin. Terima kasih Abang sudah bisa memberikan beberapa motivasi kepada kita, terutama kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia, dengan apa yang menjadi pengalaman dan motivasi yang diberikan oleh senior kita, senior kebanggaan kita, sehingga di 2024 kita bisa memenangkan pemilu, pilpres, pileg, dan pilkada di 2024. Sampai ketemu pada waktu-waktu. Dalam upaya untuk memenangkan partai dalam 2004, semuanya tetap dilakukan melalui aturan-aturan permainan sesuai dengan demokrasi yang kita anut, di mana yang berdaulat adalah rakyat. Jadi akhirnya tentu rakyat yang akan memutuskan. Jadi kalau menjadi kami nanti jadi pemenang, karena memang rakyat menganggap bahwa Golkar merupakan partai yang sejalan dengan aspirasi mereka. Jadi semua akhirnya yang menentukan adalah rakyat. Dan demikian saya pikir wajar kalau partai-partai politik yang lain juga berusaha untuk menaikkan perolehan suaranya, menaikkan perolehan kursinya, tentu saya anggap wajar, fair. Tapi yang menentukan tentu pada akhirnya adalah rakyat yang berdaulat gitu. Baik, makasih. Abang, kita doain sekali selalu kepada Abang dan seluruh senior-senior Partai Golkar selalu sehat, kembali seperti tadi malam di Papua, mengumpulkan senior-senior itu kembali untuk bagaimana membesarkan Partai Golkar. Semoga semangat Abang ini bisa kita lihat, kita jadikan sebagai motivasi kita untuk bagaimana memenangkan pemilu, memenangkan Partai Golkar di 2024. Salam sukses, salam sehat. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.